Tidak ada kupu-kupu yang bisa terbang hanya bermodalkan sayap semata. Ia membutuhkan persahabatan dengan alam dan kehidupan. Hidup adalah sebuah karya seni. Kita melukisnya melalui tindakan, pikiran, dan kata-kata. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya AKP Gede Endrawan, Kapolsek Tampak Siring, Polres Gianyar. Bersama saya selama 5 menit ke depan, kita berada di program Polisi Belajar. Dalam tajuk, Benturan Sanksi Adat Pelarangan Sembahyang dengan Hukum Nasional. Belakangan ini sanksi adat terhadap warga adat di Bali yang dianggap membangkang atau melanggar hukum adat muncul kembali di wilayah Kabupaten Gianyar. Salah satunya adalah sanksi adat Kasepekang atau Kanorayang yang dibarengi dengan pelarangan sembahyang ke pura, atau jika kedapatan sudah berada di dalam pura maka akan diusir secara paksa oleh pecalang keluar areal pura. Kasepekang mengandung arti warga yang membangkang tersebut diberhentikan sementara sebagai warga adat. Sedangkan Kanorayang artinya diberhentikan tetap sebagai warga adat. Sejatinya sanksi adat Kasepekang dan Kanorayang sudah lama dihapus oleh Majelis Desa Adat di Bali, yaitu sejak tahun 2007 melalui keputusan Mahasabha MUDP Bali tanggal 12 Oktober 2007 yang isinya bahwa penjatuhan sanksi adat Kasepekang dan Kanorayang dilarang sampai adanya rumusan yang memadai mengenai tata cara menjatuhkan sanksi adat tersebut. Nah, selanjutnya, bolehkah atas nama pararem atau awik-awik sanksi adat Kasepekang ini dibarengi dengan pelarangan sembahyang ke pura? Tidakkah hal ini bertentangan dengan hukum nasional? Mari kita lihat penjelasannya di bawah ini. Menurut teori tangga undang-undang yang ditulis oleh Hans Kelsen, menyatakan bahwa sistem hukum itu berjenjang seperti anak tangga. Artinya bahwa peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Di Indonesia, tata urut perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di pasal 7 dengan urutan sebagai berikut. Pertama, UUD 45. Di bawahnya adalah TAP MPR. Kemudian yang nomor 3, undang-undang atau perpu. Kemudian yang nomor 4, peraturan pemerintah. Kemudian nomor 5, peraturan presiden. Kemudian nomor 6, peraturan daerah provinsi. Kemudian nomor 7, peraturan daerah kabupaten atau kota. Lalu, di manakah posisi awik-awik dan pararem dalam sistem perundang-undangan kita? Mereka diatur di Perda Provinsi Bali nomor 4 tahun 2019. Perda provinsi itu adanya di tata urut nomor 6. Nah, melarang orang sembahyang yang ada di pararem desa adat ternyata bertentangan dengan pertama, UUD 45 pasal 28E yang bunyinya setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Yang nomor 2, bertentangan dengan Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang HAM di pasal 22 yang bunyinya negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Yang nomor 3, bertentangan dengan pasal 175 KUHP yang bunyinya barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi upacara keagamaan yang diizinkan diancam pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Jadi kesimpulannya adalah sanksi melarang sembahyang ternyata bertentangan dengan 3 aturan di atasnya, yaitu UUD 45, Undang-Undang HAM, dan KUHP. Selanjutnya pesan terakhir dari saya, yang pertama, setiap pararem atau awik-awik yang akan dibuat agar selalu berpedoman pada Pancasila dan UUD 45 sehingga tidak berpotensi bertentangan dengan aturan di atasnya. Pesan yang nomor 2, memaksakan aturan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan di atasnya akan berpotensi menimbulkan risiko baik secara pidana maupun secara perdata.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam hormat dari kami, Kepolisian Resort Gianyar. Om Santi, 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 Om.